Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Husain Amaludin, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor peserta PPG 3271830010039. Sekaligus guru SDN Tanah Sareal 4 Kota Bogor. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Puasa Ramadan. Materi ini merupakan materi PAI kelas 5 SD dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Husain berjumpa lagi dengan kelas 5 B. dalam pelajaran apa hari ini? PAI. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Pak Husain minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Husain ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap negara kesatuan yaitu negara Indonesia. Marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kalian boleh berdiri dengan tegak. Baik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, udah siap hari ini untuk belajar? Siap. Siap ya. Coba Pak Husain mau bertanya, hari ini kira-kira hari apa nih? Hari Jumat. Kira-kira hari Jumat itu pakaiannya seperti apa? Merah putih. Muslim ya, merah putih. Ada yang salah apa tidak? Tidak ya, semoga dengan berpakaian rapi itu menjadikan kita lebih disiplin dan semangat untuk terus belajar. Coba silakan tengok kanan kiri di antara kalian siapa ya yang tidak hadir hari ini? Di kelompok ini siapa yang tidak hadir? Keke tidak hadir. Ada kabarnya? Tidak ada. Di kelompok ini masuk semua? Masuk. Kalau yang di sini? Masuk. Siapa? Dava tidak masuk. Ada kabarnya? Mungkin sekali lagi kalau yang memang tidak masuk harus memberikan konfirmasi kepada guru seperti itu ya. Biar kalau yang sakit itu didoakan oleh teman-temannya supaya diberikan kesembuhan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya hari ini? Senang? Sehat? Sehat. Rabani gimana kabarnya hari ini? Senang. Orang tuanya sehat? Sehat. Nah, kalau begitu sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, untuk pelajaran hari ini Pak Husain akan menyampaikan materi yaitu tentang puasa Ramadan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalian itu harus mengetahui
tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini minimalnya ada 4 yang harus kalian capai. Yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan dari pengertian puasa. Selanjutnya yaitu kalian harus mampu menjelaskan hikmah dan manfaat puasa. Kira-kira kalian masih ingat nggak pembelajaran di minggu yang lalu belajar tentang apa? Wah, tepat sekali, yaitu tentang ibadah haji. Nah, kaitannya apa sih dengan puasa hari ini yang akan kita pelajari? Tentu ya, sama-sama itu adalah merupakan ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi kita kan yaitu ibadah puasa. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang tahu apa sih arti dari puasa itu? Wah, menahan lapar dan haus. Boleh kasih tepuk tangan buat Iqbal? Ada lagi yang lain? Oh, apa? Menahan nafsu. Menahan nafsu, wah hebat. Kasih tepuk tangan buat Amira. Ada lagi yang lain? Apa puasa itu? Saya Pak. Oke, apa Diana? Menahan amarah. Menahan amarah, ya betul ya. Tepuk tangan buat Diana. Itulah tadi yang dikatakan oleh Iqbal, Naila, dan juga Diana. Itu merupakan dari pengetahuan tentang puasa ya. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar tentang salah satunya adalah rukun dan syarat sah dari puasa. Sudah siap? Sudah siap. Biar tambah semangat, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Tepuk semangat baru. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan Ding ding ding, dong dong dong. Oke, kalian bisa menyimak video sebagai materi dari puasa. Allah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Subhanallah, bulan puasa kayak gini bukan mau banyak ibadah, malah duduk santai sembari minum. Emang sih puasa harus seperti mana? Sampai. Assalamualaikum. Salam. Om, kayaknya enak banget ini nanti ini. Kayak orang lain bukan aja Om. Bocah, orang lagi nyantai, mandi hidup dan datang rusuh. Maaf Om, maaf. Ngomong sore-sore gini lo mau mana nih? Dan laki ini. Biasa Om, bukan di kamar pengajian, ngaji biar kalian soleh. Saya dulu. Oh iya, Pan. Om, jaga puasa ya. Ada minuman, ada kacang, ada roti juga. Kalau kagak, Loh, masa Om udah puasa? Udah aja puasa, masa Om kagak? ya Din, orang juga udah tahu tahun depan itu ada bulan puasa. Lo gak usah ngurusin gua, mending sekarang lo berangkat lagi nggak dulu. Sama papa Om, sama papa, cuma giginya kecil. Tapi Om, kalau Om tahu, cuma giginya tuh ringan. Tapi Om, kalau Om tahu, cuma akhirnya itu lebih berat Om. Ngeri Om. Hei, lo baca soal hati-hati gua, lo baca soal hati-hati orang dewasa dah. Hati-hati lo jalan. Hai, maaf Om, maaf Om. Gila, belum dah nih si Japran itu. Halo? Siapa? Pergi sekarang. Lo mau jemput saya 5 menit lagi? Ini, dadak banget tuh jemputnya. Gue tuh belum mandi, belum gini, belum itu. Oke. Gila nih masih Japra, jemputnya dadak banget. Oh iya Om,
Ada juga loh Om, yang kalau dulu tuh dadakan banget, bahkan kagak pakai nelpon sebelumnya. Malaikat Nuhun Om. Oh ya Om, udah kalau dulu. Assalamualaikum. Salatullah, salamullah, ala As-saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, keempat mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam, kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang ketiga adalah cuci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan puasa antara lain yang pertama orang sakit, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Yang keempat wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang lanjut usia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam, kemudian muntah dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji. Dapat memelihara kesehatan tubuh dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Oke, baik, kalian tadi sudah menyimak 2 video. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada orang yang tidak puasa dan ada orang yang puasa. Selain itu ada lagi nggak yang kalian ketahui dari video tadi? Syarat sah puasa. Betul, syarat sah puasa. Selain syarat sah puasa apa lagi tadi? Hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi yang lain? Apa Pak? Orang yang diizinkan berpuasa. Oh, orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi apa yang harus kita ketahui tentang puasa? Nah, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih semangat untuk materi tentang puasa,
kalian akan dibagi LKPD oleh Pak Husen sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 5 soal. Silahkan kalian untuk berkolaborasi, berdiskusi untuk sama-sama mengisi dari LKPD. Dituliskan saja di sini nama kelompoknya. Ada Diana, ada Naila, ada Saleha, dan juga ada Ainun. Kalau seandainya ada yang tidak dipahami, boleh nanti untuk bertanya ya, seperti itu. Kalau Pak Husen bisa menjawab, insya Allah Pak Husen jawab. Tapi kalau misalnya Pak Husen tidak bisa menjawab, kita cari sama-sama jawabannya, seperti itu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Saleha, paham ya? Oke, silahkan dilanjutkan untuk menyelesaikannya. Bagas, ayo, paham ya? Paham ya? Boleh dilengkapi dulu. Di LKPD ini ada hikmah dan juga apa tadi? Ada manfaat ya. Boleh diisikan di situ. Kalau ada yang bertanyakan, jangan ragu-ragu ya. Boleh bertanya. Tiganya tulis, misalnya Rabani apa, Epul apa, Alis apa, itu udah 3 kan. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, kalian pun akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti bisa perwakilan saja atau semuanya maju ke depan. Nah, ini ada yang mau ditanyakan? Ya, puasa sehat untuk tubuh. Puasa sehat untuk tubuh. Ya, menurut diskusi kalian bagaimana manfaat puasa dapat menyehatkan tubuh? Boleh dicatat di sana ya, seperti itu. Oke, baik. Kalian sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah. Kelompok ini udah beres? Sudah. Hebat. Kelompoknya Mafi udah beres? Sudah. Sudah. Iqbal? Sudah. Kelompok Naila udah beres? Sudah. Wah, hebat sekali kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, saatnya kalian sekarang mempresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk dibacakan ke depan bersama kelompoknya, boleh semuanya atau juga perwakilannya. Sudah siap? Sudah. Coba kalau begitu kelompok mana dulu ya yang sudah siap? Wah, kelompoknya Iqbal sudah siap. Oke, tepuk tangan kelompoknya Iqbal. Silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang syarat sah puasa. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat wajib puasa. Islam, balik, dan berakal. Syarat sah puasa: 1. Membacanya. 2. Terlepas dari haid atau nifas. 3. Beragama Islam. 3 contoh hal yang membatalkan puasa: 1. Makan, minum, dan merokok. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid. Hikmahnya adalah mendapatkan pahala, ampunan dosa dari Allah. Manfaat pertama, kita terlepas dari perkataan yang tidak baik. Manfaat kedua, kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya presentasinya. Boleh kasih tepuk tangannya? Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Wah, ada kelompoknya Muti. Ya, silakan kelompoknya Muti. Kelompok lain boleh menyimak. Menurut pemahaman kelompokmu, apa yang dimaksud dengan puasa? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Menahan diri dari hawa nafsu dan godaan syaitan. 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat wajib puasa: beragama Islam, balik, dan berakal sehat. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat sah puasa: wajib beragama Islam, berakal sehat, dan membaca niat puasa. 4. Tuliskan 3 contoh hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum secara disengaja. 2. Muntah secara disengaja. 3. Haid atau muntah. Tepuk keren. Keren.
memang keren. Oh, Noah, boleh. Kelompok Noah. 3 syarat wajib berakal sehat. 2 balik. 3 menahan nafsu. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat sah puasa. Terlepas dari haid dan nifas, beragama Islam dengan niat sebelum fajar. Tuliskan minimal 3 contoh hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Haid. 2. Muntah disengaja. 3. Pingsan. Diskusikan dengan kelompokmu apa saja hikmah dan manfaat yang dapat kita peroleh dari ibadah puasa. Sebutkan minimal 2 hikmah dan 2 manfaat. Hikmah yang 1, dapatkan pahala. Hikmah yang 2, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ke 1, lepas dari dosa. Manfaat kedua, kesehatan tubuh. Kan masih ada 2 kelompok lagi, yaitu kelompoknya Diana dan juga kelompoknya Angga. Yuk boleh, mana dulu yang mau? Wah hebat, kelompoknya Naila dan Diana boleh maju ke depan. Jelaskan minimal 3 syarat wajib puasa. Bagi orang yang Islam wajib puasa. Bagi orang yang tidak Islam dan balik. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat sah puasa. Terlepas dari balik, dari haid. Bagi orang Islam tidak minum, tidak makan. Sebutkan minimal 3 contoh hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Orang yang sedang haid, orang yang sedang sakit, makan dan minum dengan halal. Hikmah bisa menahan amarah, bisa untuk disiplin. Manfaat puasa menyehatkan untuk tubuh. Baik, masih ada 1 kelompok lagi, yaitu kelompok Angga dan teman-teman. Kasih tepuk tangannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan puasa. Menahan lapar dan haus dan menahan nafsu. 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat wajib puasa. 1. Balik. 2. Berapa sehat. 3. Agama Islam. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 syarat sah puasa. Membaca niat. Tuliskan minimal 3 contoh hal yang dapat membatalkan puasa. Makan dan minum tidak dapat menahan emosi. Mengumumkan Dengan kelompokmu apa saja hikmah dan manfaat yang dapat kita peroleh dari ibadah puasa. Pengampunan dari Allah, menyehatkan tubuh. 2 manfaat, menjadi dapat lebih sabar atau menahan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah hebat sekali mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Tadi dimulai dengan kelompoknya siapa ya yang tadi yang pertama? Kelompok Iqbal ya, dan diakhiri dengan kelompoknya Rabani. Kalian sudah hebat sekali presentasi hasil diskusinya bersama kelompoknya. Nah, mungkin di antara kalian masih mengingat tadi saat Iqbal bersama teman-temannya presentasi. Ada nggak yang mau menanggapi terkait presentasinya Iqbal tadi saat di depan? Presentasinya bagus tidak? Bagus. Suaranya bagaimana tadi Iqbal bersama teman-teman? Lancar, lantang ya, terdengar dengan jelas ya. Kemudian tadi ada kelompoknya Diana. Bagaimana kelompoknya Diana? Bagus. Dan terakhir ditutup tadi presentasinya dari kelompoknya Angga. Bagaimana kelompok Angga? Bagus juga ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah hebat sekali berdiskusi dan mempresentasikan materi yaitu puasa Ramadan. Oke, baik. Kalian tadi sudah berdiskusi terkait LKPD yang sudah Pak Husain berikan kepada kalian. Sama-sama kita lihat bagaimana hasil diskusi kalian, apakah sama dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, tadi kan di LKPD itu sebutkan 3 syarat wajib puasa. Nah, di sini ada syarat wajib puasa itu yang pertama apa tadi?
Ada yaitu beragama Islam, yaitu agama Islam yang pertama, syarat wajib puasa. Yang keduanya ada apa? Sudah balik atau sudah cukup umur. Tadi sama ya dengan yang kalian diskusikan, yaitu kondisi akalnya sehat dan waras. Jadi tentunya orang yang berpuasa itu akalnya harus sehat seperti itu. Dan keadaan rohani dan jasmaninya juga yang sehat. Kalau memang dia itu sedang sakit atau memang sudah tidak mungkin puasa, kan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Juga ada bukan termasuk musafir atau sedang bepergian kemana-mana seperti itu. Dan yang ada memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Kira-kira kalian sanggup nggak untuk berpuasa? Sanggup kalian berpuasa? Nah, itu berarti kalian tuh udah masuk syarat wajib puasa. Kalian yang tadi sudah berdiskusinya hebat semuanya, udah penuh semangat. Mungkin di antara kalian ada juga yang mungkin bisa aja lemes begitu ya, kurang semangat. Mungkin untuk kedepannya kalian bisa lebih semangat lagi saat presentasi, maka kalian harus mengeluarkan suaranya yang lebih lantang supaya didengar oleh yang lain seperti itu ya. Dan tentunya dengan presentasi ke depan, kalian selain mempresentasikan tadi materinya, kalian juga jadi lebih percaya diri seperti itu. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Mungkin di antara kalian dari pembelajaran awal hingga sekarang, apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Kira-kira kalian tadi belajar tentang apa? Oh iya, Sofia tadi tentang apa? Tentang pengertian puasa, betul? Betul ya, tangan buat Sofia. Tadi kita sudah belajar apa lagi? Oh iya, lain atau Noah? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, iya. Syarat sah puasa. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Manfaat Dan hikmah dalam puasa. Manfaat dan hikmah puasa, betul? Betul. Nah, tadi juga belajar tentang manfaat dan hikmah puasa. Yang lainnya ada? Oh iya, boleh. Apa tadi? Hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi saya belajar apa? Syarat sah puasa, betul. Dari kelompoknya Rabani, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar terkait tentang dari mulai pengertian puasa sampai dengan syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, juga ada hikmah serta manfaat dari puasa. Kalian ternyata tadi sudah banyak mendapatkan hal-hal yang dipelajari hari ini. Bagaimana coba perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Alasannya mengapa senang? Senang karena mendapat yang baru. Wah, hebat sekali, senang karena mendapatkan ilmu tentang apa? Puasa. Coba Abi, mungkin gimana perasaan Abi? Senang. Oke, Raja? Senang. Yang lainnya bagaimana? Mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang. Wah, Pak Husen senang sekali karena kalian pun senang mengikuti pembelajaran bersama Pak Husen. Semoga pembelajaran ini banyak memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tentu pembelajaran ini tidak sampai di sini saja berhenti. Kita masih bisa bertemu lagi di kemudian hari atau di jadwal berikutnya, yaitu kita akan belajar sunnah dalam puasa di materi yang akan datang. Dan juga kalian bisa mencari informasi-informasi materi yang akan kita pelajari di kemudian hari. Mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini, dan pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap jika berdoa.
kasih.